Nggak sih sahabat Mama Dea harus ngantor sambil bawa anak? Atau misalnya ngeliat, rekan kerja bawa anaknya ke tempat kerja. Itu kan kalau kita lihat ya, aku pernah ada di duanya gitu ya. Jadi sebagai pengamat aku ngelihatnya itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Oke, jadi hari ini tuh aku mau nanya dulu gitu ya, pernah nggak sih sahabat Mama Dea harus ngantor sambil bawa anak? Atau misalnya ngeliat rekan kerja bawa anaknya ke tempat kerja. Itu kan kalau kita lihat ya, aku pernah ada di duanya gitu ya. Jadi sebagai pengamat aku ngelihatnya itu repot banget ya, kayaknya banyak yang harus disiapin, terus juga kayaknya kelihatan riweuh. Tapi juga ada rasa kayak, seneng ngelihatnya, kayak apalagi kalau misalnya anak yang dibawa tuh anaknya anteng, baik gitu ya. Nah, terus ketika menjalani gitu ya, aku lebih kayak rasanya tuh campur aduk dan deg-degan kayak, "Duh, ini bisa nggak ya?" Gitu ya. Nah, jadi hari ini gitu ya, aku pengen berbagi, Mama Dea pengen berbagi cerita tentang bagaimana rasanya bekerja ditemani sama buah hati. Ceritanya, aku itu harus bawa Dea kerja itu di bulan ke 5 menuju 6, 5 menuju 6. Yang memang bener-bener selalu aku bawa full day tiap hari karena pada saat itu aku mengalami drama ART. Asisten rumah tanggaku membuat sesuatu lah gitu. Nah, akhirnya gitu ya, sambil nunggu waiting list daycare, mau nggak mau dia harus kebawa ke kantor. Itu kan usia masih sebenarnya 5-6 bulan tuh masih belum banyak tingkah banget sih gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu, ada tantangan tersendiri. Dan selanjutnya gitu ya, memang dia selalu kubawa di after deket-deket jam pulang. Karena jadi kayak aku ngindarin overtime, jadi aku jemput dia itu selalu, misalnya pulang kantor jam 4 nih, overtime daycare-nya tuh sekitar 4:05. Nah, jam 3:55 itu pasti setidaknya dia sudah di kantorku. Tantangan kalau dipikir-pikir gitu ya, dibanding semua riweuhnya, semua repotnya gitu ya, kayaknya ini agak puitis sih, tapi memang rasa cinta buat anak tuh pengen ada buat anak, mastiin anak itu aman gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita gitu ya, kita atau yang nonton atau siapapun lah gitu yang bawa anak ke tempat kerja tuh kan pasti ada alasan tertentu gitu ya, untuk memastikan terkait, kesejahteraan anak kita gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk, "Yuk ke kantor," gitu kan, nggak. Karena kita tahu tempatnya kantor tuh buat kerja gitu ya. Oke, jadi gitu ya, ngantor bareng anak itu dapat aku simpulkan gitu ya, bukanlah hal yang mudah. Karena kantor itu belum tentu jadi selalu tempat yang ramah buat anak. Ada hiruk pikuk orang kerja, rapat yang serius, suara mesin gitu ya. Dan bahkan gitu ya, nggak semua kantor gitu ya, syukur-syukur jika misalnya kantornya memang udah punya ruangan yang ramah anak, misalnya ada kids corner-nya, atau misalnya ada ruang laktasi, yang ada sofanya, yang bisa lah enakan buat tidur, rebahan gitu ya. Nah, pengalaman aku bawa Dea gitu ya, kantorku tuh kan gedungnya istilahnya nyisip gitu ya, nyisip. Jadi kayak pas itu aku memilih menumpang di musola buat jam tidur siangnya Dea. Dan pas aku cerita ke temenku gitu ya, adik tingkatku yang memang juga, selalu membawa anaknya pada saat bekerja, tapi kalau dia tuh, NGO gitu ya, dia pemberi bantuan hukum. Nah, di situ memang lingkungannya fine, kamu bawa anak tiap hari nggak apa-apa gitu ya. Tapi dia juga punya persiapan yang nggak kalah riuh, mulai dari playmate, stroller gitu ya, itu dia bawa semuanya. Nah, jadi dari untuk nyiapin tempat yang proper buat anak aja itu udah satu tantangan tersendiri gitu ya. Belum lagi masalah
konsentrasi kita yang terpecah. Di satu sisi kita pengen nyelesain pekerjaan dengan baik seperti biasanya gitu ya, tapi di sisi lain tuh pasti anak kita adalah nangis, butuh pelukan, butuh ditemenin, apalagi kalau misalnya dia itu ketika after mulai sekitar belasan bulan udah mulai bisa manggil mama, mama, mama gitu ya. Terus kayak ada rasa bersalah kan yang muncul gitu ya. Rasa bersalahnya tuh juga double gitu ya, antara takut dianggap nggak profesional, tapi juga takut kayak ngabain anak gitu ya. Terus juga takut kalau misalnya, aduh anak kita tuh ganggu nggak ya gitu ya pas kita bawa ke tempat kerja. Semua itu tuh jadi dilema yang nyata, khususnya gitu ya, yang paling sering bawa anak ke tempat kerja tuh kalau aku lihat tuh para mama-mama. Tapi aku juga pernah gitu ya, pas itu, ada saudara sepersusuannya dia yang cerita justru bapaknya yang bawa ke kantor. Dan dia juga kurang lebih ngalamin hal yang sama. Nah, cuman gitu ya, ini aku agak mungkin agak terkesan mendramatisir gitu ya. Tapi di balik riweuhnya kita nyiapin situasi, kondisi, dan semua dilematis yang ada gitu ya, itu tuh ada anak kita gitu ya, yang bisa lihat langsung gimana orang tuanya bekerja. Dia belajar bahwa kerja keras itu penting. Ada momen bonding yang unik gitu ya, anak ngerasa deket karena ikut dalam rutinitas orang tuanya. Bahkan tanpa sadar gitu ya, sebenarnya kita sedang berusaha mengajarkan nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab, nilai bekerja sama gitu ya. Jadi meskipun capek gitu ya, ya memang tetap ada kebahagiaan tersendiri dan juga kelegaan gitu ya. Kalau misalnya memang ada situasi kondisi tertentu, terus kita bawa anak kita ke kantor gitu ya, dan kita bisa menyelesaikan sampai jam pulang gitu ya. Terus juga, aku tuh pernah lihat jadi pas lagi main sosmed gitu ya, mmm, jadi ada Dokter Tirta gitu ya, yang pernah cerita gitu ya, bahwa sejak kecil ia sering ikut orang tuanya bekerja. Jadi ayahnya tuh dosen ekonomi, ibunya tuh, lulusan pertanian. Nah, terus gitu ya, dari situ gitu ya, ini menurutnya Dokter Tirta ya, dari pengalaman beliau ikut orang tuanya kerja, dia tuh jadi belajar, perjuangan gitu ya, pivot karir, terus juga nilai kerja keras gitu ya. Jadi Dokter Tirta itu bilang, karena dibawa di tempat kerja sejak kecil gitu ya, bukan sekadar pengalaman buat dia, tapi juga warisan nilai gitu ya. Dia sebagai anak ngerasa kalau dia bisa lihat langsung perjuangan orang tuanya untuk menuhin kebutuhan dia. Belajar tanggung jawab kayak tadi yang aku bilang juga dan ngerasain gitu ya, kedekatan secara emosional dengan orang tuanya. Jadi dia nggak pernah ngerasa, oh karena kerjaan gitu ya, orang tuaku jadi ninggalin aku gitu ya. Karena ternyata orang tuanya juga yaitu berusaha untuk meluangkan waktu gitu ya, dengan anaknya di masa-masa kerja. Jadi ngebawa anak ke tempat kerja, selama niatnya baik gitu ya, hati kita tulus gitu ya, insya Allah itu bakal jadi pelajaran hidup yang berharga. Terus juga aku tuh pernah lihat gitu ya, jadi ada, selebgram yang bahas tentang parenting ala orang Prancis. Jadi parenting ala orang Prancis itu gitu ya, anak-anak tuh sejak kecil dibiasakan hadir di lingkungan orang dewasa. Makan sama, ikut acara sosial, bahkan ya udah gitu, nimbrung aja gitu di kegiatan orang dewasa. Biasanya kan kalau kita, ya ini juga penting sih gitu ya, kita kan mastiin, "Eh, ini jam tidur siangnya nih, udahlah kita nggak usah keluar," gitu ya. Atau misalnya, tempatnya kita pastiin yang ada playground-nya atau warna-warni gitu ya. Ya itu penting gitu ya, tapi ketika misalnya anak ngeblend sama lingkungan umum yang ada orang dewasa gitu ya, mereka ngelihat, "Oh aku tuh harusnya di tempat umum tuh, bertindaknya demikian loh kayak papa mamaku," istilahnya gitu. Jadi ada belajar tata krama, belajar kerjasama, belajar beradaptasi dengan dunia nyata. Jadi ketika orang tua ngebawa anaknya ke tempat kerja gitu ya, kurang lebih tuh dia lagi ngelakuin hal yang serupa. Jadi anak tuh ngelihat langsung gitu ya, gimana orang tuanya kerja, belajar tanggung jawab, disiplin, dan juga interaksi sosial. Apalagi gitu ya, sebelum nah ini penting juga gitu ya, sebelum kita gitu ya, sebelum aku juga melakukan ini, bawa, anak ke tempat kerja itu sounding dulu dan kan banyak hal yang kita sounding. Mulai dari situasinya, dia harus ngapain, dia nggak boleh ngapain, itu kan semua, bakal kita ceritain. Jadi istilahnya gitu ya, bawa anak ke tempat kerja itu tuh, sekolah kehidupan yang berharga banget gitu ya. Nah, biar
agak sedikit lebih waras gitu ya ketika ngebawa anak ke tempat kerja gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa sahabat Mama Dea lakuin gitu ya, atau sharing ke temennya kalau misalnya mau ngelakuin bawa anak ke tempat kerja. Pertama, siapin mainan atau aktivitas kecil agar anak tetap sibuk. Jadi di laciku itu selalu setidaknya ada, pertama dulu tuh terutama pas dia masih awal usia bulanan tuh blanket on the go. Jadi kayak selain buat naik motor gitu ya, itu juga buat dia tiduran. Nah, terus juga mainan sesuai usianya sekitar 1 sampai 2 aja. Awalnya gitu di laciku tuh adanya rattle sama teeter gitu kan. Kan dia masih usia bulanan awal banget tuh. Terus selanjutnya sekarang yang standby di laci kantorku tuh ada krayon, pensil warna gitu ya. Nah, terus juga tisu basah, terus pampers paling sekitar 2 atau 3, sama cemilan. Cemilan yang sesuai usianya atau cemilan favoritnya. Nah, yang kedua gitu ya, ini bukan urutan yang harus dilakukan ya, tapi yang bisa disiapkan gitu ya. Komunikasiin dulu ke rekan kerja atau atasan supaya mereka paham situasinya. Kasih tahu dulu gitu ya. Terus yang ketiga, berusahalah untuk tetap hadir secara emosional meski sedang sibuk dengan laptop. Jadi bisa tuh gitu ya. Bukan dengan kata-kata, bentar ya nak, mama lagi kerja, jangan ganggu ya, bukan. Tapi kayak, 5 menit lagi ya, habis mama selesai ini, mama ke kamu. Atau kalau aku ya kadang cuma lihat, senyum, sambil tak 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 kayak gitulah. Nah, yang nggak boleh dilakuin, yang namanya anak-anak gitu ya, fitrahnya itu pasti lari kemana, kesana kemari, terutama yang sudah bisa jalan gitu ya. Pasti bergerak, manusia aja juga butuh bergerak, jadi nggak usah terlalu dipaksa dia untuk diem. Terus jangan abaikan kebutuhan dasar anak, makan, tidur, dan nyaman. Tadi katanya ala Prancis ikutin orang dewasa. Ya tapi kan dia tetap anak-anak yang punya jam tidur yang beda sama kita gitu ya. Memang pas waktunya dia tidur siang, ngantuk, jedain sebentar kerjaan kita, bawa lagi anak gitu, tidur dulu, makan. Karena kalau kebutuhan dasar dia nggak dipenuhin, dia bakal lebih cranky gitu ya, dan itu bakal lebih riuh lagi buat kita di tempat kerja. Terus ya udah gitu ya, show must go on gitu ya. Jangan pernah ngerasa gagal, jangan pernah ngerasa nggak enak gitu ya. Karena memang bawa anak nggak cuma ke tempat kerja, bawa anak kemanapun gitu ya. Yang namanya parenting tuh selalu punya kejutan. Mau se-prepare apapun selalu ada surprise-nya. Itu semua tuh perjalanan dari sebagai orang tua. Jadi bukan ukuran profesionalitas semata. Nah, terus bisa juga nih ajarin kode sederhana. Misalnya kalau mau ngomong angkat tangan nak gitu ya. Kayak di kelas aja enggak, tapi itu membantu ketika kita sibuk kerja terus anak kita mama gitu kan. Nah, itu tuh kita oh dia butuh perhatian nih bentar gitu ya. Terus atau misalnya kita juga kan nggak mungkin ya kita keluar insting mamanya jangan berisik gitu kan nggak mungkin. Kita bisa kalau suara dia udah meninggi gitu ya tanpa perlu banyak-banyak effort. Nah, dia tuh biasanya udah ngerti, dia langsung niru. Kayak gitu. Nah, terus nggak usah. Nah, ini yang paling utama gitu ya, mindset. Jadi nggak usah ngelihat dari awal sebagai beban, capek gitu ya. Jadi kayak ya udah ini tuh part of gitu ya, as a parents gitu ya. Jadi ya bisa aku bilang ngantor bareng anak itu penuh lika-liku gitu ya. Tapi di dalamnya penuh cinta dan juga makna gitu ya. Jadi kita nggak bisa sempurna gitu ya. Cukup hadir dengan hati gitu ya. Karena seiring waktu aku gitu ya, terutama sebagai working mom tuh belajar orang tua yang bekerja tuh bukan mereka yang serba bisa. Dalam hidup tuh aku belajar kayak kadang tuh semua bukan cuma tentang apa yang kita inginkan gitu ya. Hidup tuh selalu tentang pilihan dan juga konsekuensi. Nggak bisa tuh kita excellence di karir, kita bener-bener excellence juga 24 jam di anak, itu nggak pernah bisa. Karena pasti akan ada salah satu yang harus kita korbankan atau sacrifice. Jadi sahabat Mama Dea gitu ya, kalau misalnya pernah ngalamin hal serupa gitu ya, atau punya tips-tips lainnya gitu, kalau bawa anak ke kantor tuh kira-kira enaknya ngapain, bisa di kolom komentar. Terus jangan lupa like sama subscribe-nya. Oke, karena setiap orang itu berhak bahagia di tengah kesibukannya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.